Belum jawaban ini ya. 2 manqus. 3 sahih akhir. Ya, tidak disuruh jeki mamdud. Hah? Berarti kalau ada yang jawab mamdud, ya offside ki. 3 jadi disuruhkan. Sekarang sebelum kita jawab, ini dulu 3 dipahami. Apa ini? Isim maksur. Apa itu? Alif, ya, lazimah asli terakhirnya. Kalau manqus akhirnya ya, kasrah sebelumnya i. Kalau sahih akhir, ya selain itu. Tinggal dijawab nomor 1 akhirnya alif atau ya. Bukan. Sudah, berarti iya. Kitaban akhirnya bukan alif. Alif tertulis. Ya, coba baca bun. Bagaimana tulisannya? Kita bun. Mana alifnya? Lanya. Berarti alifnya bukan asli. Itu yang dibilang alif asli. Iya tak? Iya. Zaidun. Kalau dibaca dan, Zaidan tambah alif. Paham ya? Itu kalau isim sudah miku kasih lagi peringatan. Iya. Jadi kalau di fathatain berarti apa? Alifnya tambahan, anak bawan ji. Berarti yang mana ini terakhirnya kitaban? Huruf ba. Iya. Berarti masuk di mana? Nomor 3 sahih akhir. Nasara akhirnya alif. Berarti masuk di maksur. Dalun masuk di, ya, huruf terakhirnya jadi cek. Sahih. Az-zani manqus. Kenapa? Ya, kasrah. Ya. Paham? Ada susah? Iya. Jadi saya ingatkan memang, ya, sebelum menyesal ki, karena ini baru 4 pertemuan. Jelas ya? Dimanapun kita belajar, kalau kita tidak merajaah, jelas ini sama aja. Iya. Kalau tidak dipahami, percuma aja. Paham maksudnya? Jadi kalau belajar, apa namanya orang belajar kah? Iya, pahami. Tidak paham, tanyakan. Iya. Jelas ya? Dan yang paling penting itu setiap kita belajar, iya, harus ada ringkasan untuk kita sendiri saja.
Ya, siapa yang buat ringkasan begini? Ada tidak? Ya, maksur akhirnya alif, mankus akhirnya ya, sebelumnya kasrah, sahih akhir selain itu. Nggak ada tuh? Iya. Jadi kita kalau mau murajaah, itu satu buku mau di murajaah, habis waktu tak di situ. Jelas ya? Jadi tidak begitu. Iya. Orang belajar lewat satu bab, buatkan ringkasan. Sama kemarin isim fiil huruf. Ya. Tinggal buatkan ringkasan isim. Yang mana itu isim? Tanwin. Kalau tidak ada tanwin, ada al atau ada ya atau ada huruf jar. Ini kan sudah. Ringkas itu tak? Ya, fiil yang mana? Ya, fiil ada 3. Ada madi. Madi itu yang mana? Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada mudhari. Mudhari itu yang mana? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kemudian ya bisa diganti. Ya bisa a atau na atau ta. Af'ulu, naf'ulu, taf'ulu. Kemudian ada amr. Yang mana itu amr? If'il, if'al atau uf'ul. Jadi langsung cepat. Tidak perlu dibaca. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas perintah. Saloi. Jelas ya? Jadi langsung fil amr. Oh, if'al, if'il, uf'ul. Sudah. Huruf selain itu. Jelas ya? Iya. Dan itu ini membuat ringkasan begini sebagai bahan murajaah itu nanti yang menyeleksi orang ya, dalam belajar. Kelihatan, oh ini serius belajar. Oh ini yang penting hadir. Oh ini yang penting keutamaan. Alhamdulillah. Ya, tapi rugi. Jelas ya? Ya saya tidak sih, saya dibayar ja. Kan bahasanya begitu. Ya, kita kan belajar keluar waktu. Ya harusnya masih bisa sama uminya di rumah, kecuali Nabil ya. Iya. Paham ya? Jadi mulai sekarang buatkan ini ringkasan. Jami saya buatkan ki. Masa sudah disuapkan, kukunyahkan lagi, kubantu lagi telan. Paham ya? Iya, buat sendiri, belajar buat sendiri. Baik. Ini ringkasannya tak? Bayangkan ini yang halaman bab 1 ini kan panjang sekali, tapi kalau diringkas jadi begini sudah. Pendek. Kalau kita mau murajaah tinggal lihat, oh isim ada tanwinnya, ada alnya, ada ya-nya, ada huruf jarnya. Oh madi itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fil mudhari yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ya bisa ganti-ganti a, na, ta. Fil amr if'al, if'il atau uf'ul. Huruf ya selain itu. Jelas? Jelas ini? Iya. Baru diringkas lagi isim maksur, mankus, sahih akhir. Ya kemarin mamdud sudah saya sebutkan. Ini tidak terlalu penting. Tinggalkan saja, masih bisa. Paham ya? Nanti isim mudzakkar dan muannats. Ya kan ini juga kemarin sudah saya buatkan ini.
Kalau alif terakhir maksur. Kalau ya sebelumnya kasrah mankus. Kalau hamzah sebelumnya alif mamdud. Bukan 1 2 3 sahih akhir. Jelas ya? Taib, isim ditinjau dari jenisnya, ya ringkasnya terbagi berapa? 2. Nah, ini lagi diringkas-ringkas saja. 1 mudzakkar, ya. 2 muannas. Muannas itu yang mana? Ta, ya. Akhirannya tak marbutah. Atau yang kedua nama wanita, nama perempuan. Atau yang ketiga sifat khusus wanita. Atau yang keempat anggota badan yang ada 2. Paham ya? Ini ringkasnya tuh. Isim apa? Muannas. Selain ini kita bilang apa? Iya, mudzakkar. Jadi mudzakkar selain muannas. Ya. Yang mana itu mudzakkar? Bukan muannas. Kapan itu isim bukan muannas? Ya, kalau akhirnya bukan ta marbutah. Isimnya bukan nama wanita, isimnya bukan sifat khusus wanita, bukan anggota badan yang ada 2. Jelas ini? Yang kelima, ya lanjut ya. Sifat yang berwazan fa'la. Berapa huruf? 4. Fa'la. Wazan, apa artinya wazan? Pola. Fa'la itu muannas. Kalau mudzakarnya berwazan fa'lanu. Fa'la muannas, fa'lanu mudzakkar. Ya, ini kan fa'la, dia tidak tercakup dalam 1, 2, 3 dan 4. Contoh, kalau kita sesuaikan ini dengan wazan, apa bacanya? Fa'la berarti apa? Jawa. Jawa. Bukan Jawa. Jawa, paham ya? Fa'la, jawa, sama? Iya. Kalau sampingnya bacanya kasla. Fa'la, sampingnya atsya, sampingnya gotba. Jawa, lapar. Kasla, malas. Atsya, haus. Gotba, ya koro-koroang, marah. Sekarang saya tanya dulu, ini jawa akhirannya ada tak marbutah? Tidak ada. Tidak ada, tah? Perhatikan baik-baik, tidak ada. Yang kedua, jawa nama itu bukan, karena jawa artinya lapar, bukan nama wanita. Iya, lapar sifat khusus wanita saja? Tidak. Iya. Bahaya laki-laki tidak pernah lapar. 4. Lapar anggota badan atau sifat? Sifat.
Ada anggota badan tak namanya lapar? Tidak ada. Berarti bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Harusnya iya, tapi bukan. Makanya kita sebut kami tadi fa'la, jau'ah itu muannas. Paham ya? Jadi tanda yang kelima bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi wazannya fa'la. Ingat, alifnya di belakang bengkok, bukan lurus. Jelas ya? Alifnya bengkok di belakang. Fa'la, jau'a, atsya, gotba. Jelas ini? Ya, kalau jau'a itu muannas. Mudzakarnya iya, tambah ini alif nun, jau'anu. Jau'a berarti mudzakarnya iya, jau'anu. Jelas ya? Kasla, kaslanu. Atsya, gotba. Apa bedanya? Beda alif nun terakhir. Beda arti. Jau'a, jau'anu sama-sama lapar. Tapi kalau jau'a yang lapar perempuan, jau'anu laki-laki. Kalau saya bilang ana, apa artinya ana? Saya. Ana jau'a. Salah kita. Harusnya jau'anu. Jelas ini? Kasla, perempuan yang malas. Kalau laki-laki kaslanu. Iya. Atsya, perempuan yang haus. Kalau laki-laki atsyanu. Gotba, perempuan koro-koron. Kalau laki-laki gotbanu. Paham ya? Jadi muannas itu bukan sekedar akhirnya tak marbutoh, bukan sekedar nama perempuan, bukan sekedar sifat khusus perempuan, bukan sekedar anggota badan yang ada 2, tapi masuk padanya sifat yang wazannya fa'la, alifnya bengkok. Paham ini? Kemudian yang keenam, wazannya fu'la. Kalau tadi fa, ini fu. Ya, beda 1 huruf, beda 1 harokat. Yang keenam, wazannya fu'la. Sifat yang berwazan fu'la. Kalau mudzakarnya fu'la, af'alu. Kalau fu'la muannas, kalau af'alu mudzakarnya. Contoh, bacanya apa ini kalau sesuai wazan? Kubra. Mudzakarnya af'alu berarti akbaru. Tahu Jeki maksudnya apa wazannya? Kan begini. Fu'la. Contohnya ini. Ini gunanya wazan, kasih samai. Kasih sama posisi, sama harokat, berarti kubro. Jelas? Kita ubah ke af'alu. Apa yang terbawa di sini, dari sini? Fa, ain dan lam. Ini tambahan. Ya, ubah kubro.
Apa yang sejajar dengan fa, ain, lam, ka, ba, ro. Nah, kasih dulu a. Baru kasih sama ini. Fa, ain, lam. Jadilah. Kasih sama lagi harokatnya. Jadi akbaru, Allahu akbaru. Paham ya? Apa artinya akbar? Besar. Ada perempuan besar, Maryamu kubra. Paham ya? Jelas ini? Iya. Hasbi akbar. Paham ini? Jadi kalau fu'la muannas, sampingnya sugra. Pernah dengar waktu SD kiamat kubra, kiamat sugra. Kenapa itu guru tak bukan bilang kiamat akbar? Kiamat akbar. Kenapa kubra? Karena kiamat, kiamah. Pakai apa di belakang? Iya, muannas mudzakkar. Muannas. Kalau kita mau sifatkan, ini kan muannas. Kita mau sifatkan besar, berarti pakai kubra. Ini muannas. Iya. Kiamat muannas. Akbar cocok enggak? Iya. Kiamat perempuan, iya, laki-laki besar. Beda toh? Kalau mau disifatkan kan harus sesuai. Jelas ini, makanya dibilang kubra, sugra, kiamat kubra, kiamat sugra. Paham Ji? Sampingnya fu'la berarti musla. Sampingnya husna. Makanya perempuan bisa pakai nama husna. Apa artinya husna? Baik, indah. Kalau laki-lakinya ahsanu, makanya ada ahsan karya. Ahsan mudzakkar. Iya. Kalau istrinya mau bikin karya yang kedua, husna karya. Paham ya? Sampingnya fudla, utama, perempuan utama. Perempuan utama. Kalau laki-laki afdal. Iya, nah kan Indonesia afdal. Jadi afdal. Nama teman SD tak ada, nama teman SD tak afdal. Ada. Dari afdal itu dipelesetkan sama orang Indonesia. Kemudian sampingnya ulia, dunia. Iya. Ulia jadi mudzakkar berarti a'layu. Lain-lain didengar tak? Ya, makanya itu kalau ada ya sebelumnya fathah diganti jadi alif. Karena ya tidak cocok sama fathah, ya cocoknya sama alif. Ulia tinggi. Kalau mudzakkar a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, bukan ulia. Paham? Taib. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, apa itu? Wazan fa'la'u.
Mudzakarnya af'alu. Fa'la'u muannas, af'alunya mudzakkar. Iya, apa bedanya af'alu nomor 7 mudzakkar sama af'alu nomor 6 mudzakkar? Sama ini, sama-sama af'alu. Bedanya kalau nomor 7 ini tentang warna. Tentang warna dan cacat. Contoh, muannasnya fa'la'u, berarti ini bacanya hamra'u. Iya, merah. Perempuan merah. Kalau laki-laki af'alu berarti ahmaru. Jelas ya? Sampingnya sauda'u. Kalau laki-lakinya aswadu. Coba, ini sauda. Jelas ya? Mudzakarnya aswadu. Kita mau bilang batu hitam, batu hajar, ada tak marbutoh? Tidak ada. Nama perempuan itu batu? Bukan. Sifat khusus perempuan? Bukan. Iya. Anggota badan itu batu? Ya, bukan. Kadang kepala jadi batu tapi bukan batu asli. Nah, wazannya fa'la hajarun, fu'la fa'la'u, bukan. Berarti bukan mudzakkar. Kita mau bilang ini batu, kita kasih sifat batunya hitam, jadinya makanya hajar aswad, bukan hajar sauda. Paham? Habbah muannas atau mudzakkar? Kenapa? Ada tak marbutoh. Kita cari obat habbah, habba sauda atau habba aswad? Habbatus sauda. Habbah itu biji-biji, biji-bijian, kapsul-kapsul. Sauda hitam. Paham ya? Jadi jangan kita cari di toko habbatul aswad. Nah, suruh kita penjual toko pergi belajar bahasa Arab sana. Aswad itu untuk mudzakkar, habba itu muannas. Muannasnya fa'la'u, mudzakkarnya af'alu. Paham ya? Sampingnya sauda, apa bacanya? Baydha'u, mudzakkarnya abyadu. Iya. Sampingnya amya'u, mudzakkarnya a'mayu, tapi ya-nya ubah jadi alif, jadinya a'ma. Abasa wa tawalla anja'ahu a'ma. Apa artinya a'ma? Buta. Berarti orang buta yang datang ke Nabi laki-laki atau perempuan? Laki-laki, a'ma. Allah tidak bilang anja'ahul amya. Paham ya? Nah, itulah dibilang orang yang bisa bahasa Arab itu jin di kalangan manusia. Kenapa dibilang jin di kalangan manusia? Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang. Orang lihatnya, oh anja'ahul a'ma, ada orang buta datang ke Nabi. Orang pintar bahasa Arab, oh orang buta yang datang ke Nabi laki-laki, karena dia a'ma, bukan amya. Paham? Ke sampingnya
arja'u. Mudzakkarnya a'raju. Ya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji. Ya. Tidak ada kebebasan haraj. Haraj apa artinya? Laisa 'alal a'ma haraj. Ya, tidak ada dosa. Haraj, tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta. Wala 'alal a'raji, tidak pula bagi orang yang pincang. Wala 'alal maridi haraj, tidak pula bagi orang yang sakit. Ini kan berbicara tentang jihad. Kan jihad hukumnya wajib tak? Kalau memang diajak oleh pemimpin. Nah, kata Allah, orang buta tidak ada dosa kalau dia tidak ikut. Wala 'alal a'raj, tidak pula bagi orang yang pincang. Coba lihat, ini a'raj mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka yang berjihad itu paham. Itu luar biasa antum pahami mudzakkar muannas saja. Oh. Jelas ya? Itu antum lihat bagaimana pengaruh bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an. Makanya jangan sembarang ya kasih naik orang di mimbar, kasih naik orang di meja kajian. Iya, kalau dia tidak pahami dasar-dasar seperti ini, bagaimana dia mau terangkan lebih rinci? Taib. Yang kedelapan, muannas tapi tidak memiliki tanda. Hai. Namun dihukumi muannas. Bahasanya apa? Muannas dari sononya. Ya, tapi ini jumlahnya sedikit. Di antaranya rihun, angin, bi'run, sumur, darun, negeri, tempat, rumah, pokoknya tempat tinggal. Syamsun, apa syamsun? Matahari. Pernah saya belajar dulu, saya tanya ke Ustadz begini, Ustadz, kenapa syamsun muannas? Iya. Apa nak jawab? Syamsun artinya matahari. Matahari panas enggak? Hah? Panas. Siapa yang cepat panas? Perempuan, laki-laki? Siapa yang cepat panas? Perempuan, laki-laki? Perempuan. Maksudnya panas itu suka marah-marah. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Makanya syamsun muannas. Ternyata tidak, saya belajar. Ternyata main-main ini kayak ini guruku. Jelas ya? Bukan dia tidak tahu ya, tapi sengaja. Dia bilang belajar saja, nanti tahu. Ardun, apa artinya? Bumi. Narun, api. Bukan berarti perempuan suka panas jadi narun itu muannas, bukan. Jahannam, apalagi ini lebih panas. Jelas ya? Sampingnya apa? Ka'sun. Ya, apa namanya? Cangkir. Ya, apalagi kalau ada kopinya. Air minum dulu toh. Bentar, Pi. Kemudian bawanya lagi, lihat, lebih parah lagi bawanya. Duduk dulu ya. Alhamdulillah. Ada di motorku tapi ku lupa ambil. Ya, catatan ada beberapa isim bisa mudzakkar, bisa muannas. Ini transgender. Paham ya? Ini berkepribadian ganda. Ya, berjenis kelamin dua. Contohnya samaun, langit.
Tapi kalau dalam Al-Quran dihukumi muannas. Sabilun, jalan, kalau di Al-Quran dihukumi muannas. Qul hadhihi sabil, sabili, tariqun. Ya. Dihukumi dalam Al-Quran mudzakkar. Kenapa bisa? Apa ayatnya, Kal? Hadza tariqun mustaqim, pakai hadza. Hadza itu berarti setelahnya laki-laki. Hadhi itu, hadhihi setelahnya perempuan. Nanti itu dipelajari di isim ma'rifah nakirah. Kemudian sikinun, pisau. Silahun, senjata. Unukun, artinya unuk, leher, lehernya. Sukun, pasar. Halun, keadaan. Ini beberapa Untuk nomor 8 dan yang di catatan itu tambahan. Ya, tidak semua kata begitu. Sebagian Taib. Yang penting itu 7. Iya. Yang pertama muannas akhirannya tak marbutah. Jelas ya? Atau yang kedua nama wanita atau sifat khusus wanita atau anggota badan yang ada 2 atau fa'la atau fu'la atau fa'la'u. Jelas ya? Selain itu bilang saja mudzakkar. Ya, kalau dikasih salah lagi sama orang, muannas itu. Oh iya Pak. Kenapa muannas? Boleh jadi dia masuk nomor 8, tidak ada apanya? Tandanya, tapi muannas. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ini ringkasan. Jelas ya? Bikin memang begini. Kalau tidak mau bikin ini mau foto mi, simpan mi, jangan pernah mi dibuka. Sampai tertimbun. Aduh. Ini juga HP. Tidak bisa juga disalahkan HP-nya cuma menyimpan. Taib. Kita lanjut ya akidahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, nanti saya kasih kata-kata. Ada 10 nomor. Nanti disuruh sebutkan mudzakkar atau muannas. Kan ini gitu. Ya, kalau muannas ada ini. Ada salah satunya. Kalau tidak ada salah satunya, mudzakkar. Jelas ya? Iya. Kapan isim itu muannas? Kalau ada salah satu dari 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada salah satu dari 7, otomatis mudzakkar. Terakhir halaman berapa? 9. Ini berkaitan dengan 9 ya, bukan 9 PDF-nya. Iya. Bukan.
Ini nomor 6, halaman 6. Taib. Kata beliau, maka seseorang bersandar kepada Allah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Ya. Bismi itu asalnya bi ismun, bismin, bi ismin, tapi inya tidak dibaca lagi kalau ada kata huruf berharokat sebelumnya. Jadi kan bismillah kan tulisannya bismi, gini tak? Tapi asalnya itu bi ismin, ya, bismi, bi ismi, kasih bi dihapus mini, i-nya tidak dibaca, jadilah bismi. Taib. Ismi, ismi artinya kan isim, ismi kan isim, yaitu nama secara arti. Ismi itu mufrad, ya belum kita pelajari apa itu mufrad, nanti dipelajari. Mufrad itu kalau dalam bahasa Arab kata tunggal. Ya, ismi satu nama. Jelas ya? Tetapi ketika kata tunggal disandarkan kepada nama Allah, namanya Allah, maka kata tunggal ini bermakna umum. Artinya ya, kalau diterjemahkan dengan menyebut semua nama Allah, seakan-akan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut seluruh nama-namanya tanpa terkecuali. Nama Allah ada berapa? Berapa? Banyak. Tadi banyak, ditanya berapa, ditambah banyak sekali. Iya, 99. Ya, tapi 99 bukan batasan, gitu. Nama Allah berapa? 99, bukan batasan. Jelas ya? Ya, ada uangku sini 2000 ji. Batasan? Batasan? Ya, saya punya uang 2000. Berapa uangku? Semuanya itu? Belum. Belum di sini. Misalnya tak? Nah, itu perumpamaan. Jadi ketika dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, Allah punya 99 nama, kan ada hadisnya. Innalillahi tis'atan. Ya, dalam Sahih Bukhari riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah. Ini lengkap ini kalau kita pakai sama nomor-nomornya. Jelas ya? Tapi harus dihafal dulu hadisnya. Ya, kita mau cari hadis apa kalau tidak ditahu? Sesungguhnya Allah punya tis'ah, 9 dan 90. 9 dan 90 jadinya 99. Mi'ah, 100. Illa wahida, kecuali 1. 100 kurang 1 99. Paham ya? Siapa yang ahsonya, mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, masuk surga. Paham ini? Tapi bukan batasan. Dari mana kita tahu bukan batasan? Harus ada hadis lain. Iya. Hadis lain, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis ini ya, hadisnya yang panjang. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud
Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Itu buku As-Silsilah As-Sahihah mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ada juga As-Silsilah Ad-Dhaifah. Makanya kadang kita lihat poster, oh Silsilah Sahihah, apa itu? Itu buku. Silsilah Dhaifah, itu buku. Iya, sahih kalau asalnya akhrajahu Ahmad, riwayat Ahmad. Nomor Ibnu Hibban, At-Tabrani, jelas ya? Hadis sahih. Itu nomor-nomornya kalau kita melihat. Apa kata Nabi? Ma asaba ahadan qat hammun wala huznun. Faqala Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw astasarta bihi awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan. Qala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Ini faedah ya. Iya, lihat. Ma asaba ahadun, tidaklah seseorang ditimpa hammun wala huznun, ya galau dan kesedihan. Ya, yang suka galau, ya sini dengar. Tapi kalau galau masalah perempuan, jangki lebay banyak ji. Ya, apa? Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah saya hambamu, ibnu abdik, anak dari hambamu juga. Artinya kita, bapak kita semuanya sama-sama hamba. Ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya mamata. Kan dia hamba tapi perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Iya. Maksudnya kita diatur oleh Allah. Madin fiyya hukmuk. Iya. Hukum keputusanmu itu berjalan dalam hidupku. Apa yang kita lakukan, kita dapat, tidak dapat, itu hukum Allah. Adlun fiyya qada'uk, keputusanmu adil semuanya dalam hidupku. Jadi apa yang kita dapat itu keadilan, apa yang tidak itulah keadilan. Makanya jangan bilang, kenapa sana begini, saya tidak begitu. Jangan. Karena itu keadilan Allah. Ya, kenapa itu sana hasbi? Cepatnya dia paham bahasa Arab, saya lama. Ya, adil. Jelas ya? Dia biar sambil bawa mobil putar di videonya satu bait. Hadza kitabun. Paham ya? Kita naik mobil, ngopi di mana ini? Beda. Jelas ya? As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya mohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang merupakan laka, milikmu. Nama-nama yang sammaita bihi nafsak, kamu namakan dirimu dengannya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kamu ajarkan kepada orang dari makhlukmu, atau kamu turunkan dalam kitabmu, atau istasarta, kamu sembunyikan dia di dalam ilmu gaib indak di sisimu. Berarti ada nama Allah yang Allah sembunyikan. Makanya batasannya bukan 99 itu yang kita tahu. Jelas ya? Yang tidak kita tahu lebih dari itu. Apa yang dia minta, kata Nabi, ya Allah jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku. Nah, bukan istriku. Jadikanlah istriku penyejuk hatiku, tidak. Karena perempuan biar bagaimana, namanya perempuan. Kadang marah, kadang gini, namanya manusia. Jelas ya? Istrinya Nabi saja kadang gitu. Ya, kalau lagi dilempar piringnya, biasa. Ibunda lagi marah.
Apalagi yang bukan istri Nabi. Wa nur sadri, cahaya hatiku, wa jalaa huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, pengusir kegalauanku. Kecuali kalau dia baca itu tadi ya, kecuali Allah akan hapuskan galau dan sedihnya, dan Allah ganti kesulitannya kemudahan. Ya lagi galau, ya mau umrah tidak ada uang kan galau juga. Kata Nabi SAW, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami harus pelajari ini? Para sahabat tanya, lak bududui. Haruskah kami pelajari? Kata Nabi, bala, harus. Ya, bukan na'am. Kalau na'am iya, kalau bala nasami gitu. Paham ya? Itu bedanya. Kata Nabi, yang bagi seharusnya liman sami'aha, orang yang dengar, an yata'allamaha, dia pelajari, sudah dia dengar. Taib. Iya. Yang ada ya harokatnya, di ini tidak ada harokatnya. Ya, taib. Kemudian basmalah terdiri dari 3 nama, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah, makna Allah al-ma'budu ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan. Allah itu al-ma'bud, yang disembah, ya, diibadahi, ta'ziman dengan pengagungan, wa mahabbatan dengan kecintaan, wa ijlalan dengan pembesaran. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim dari sifat rahmat, kalau diterjemahkan merahmati, ya, yang maha merahmati, yang maha pengasih, ya, atau maha pengasih, maha penyayang. Kenapa? Karena asal katanya memang sama, tapi bedanya Ar-Rahman kandungannya lebih luas dibandingkan Ar-Rahim. Kenapa dibilang lebih luas? Karena rahmat Ar-Rahman mencakup seluruh di dunia dan di akhirat, beriman maupun kafir. Orang beriman dirahmati oleh Ar-Rahman, diberi rezeki, itu rahmat umum. Ya, Allah memberi rezeki, rahmat dah. Allah memberi hujan, semuanya diberi, mau penduduknya kafir mau penduduknya beriman. Ya, tapi Allah memberi misalnya hidayah, itu kan rahmat Allah juga, supaya orang bisa belajar. Itu rahmat khusus untuk orang beriman. Itulah Ar-Rahim. Ar-Rahim yang merahmati, rahmat yang dikhususkan untuk orang-orang beriman. Iya. Kalau rahmat Allah disebutkan dalam hadis ada 100. Inna lillahi mi'atu rahmah. Tak ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Saya kadang hafal hadis, tidak tahu riwayat dari mana, dari sahabat siapa. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Tapi ingat, bukan bata. Ya, faminha rahmatun biha. Di antaranya satu rahmat yang dimana dengannya yatarahamul khalq, semua makhluk saling merahmati, bainahum, di antara mereka. Watis'atun watis'una liyaumil qiyamah, 99 disimpan untuk hari kiamat. Jadi anak sayang ibunya, jelas ya? Ini lebih lengkapnya dalam Bukhari. Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia cuma 1, dipakai oleh jin, manusia, hewan, hawam, jelas ya? Hewan ternak, hewan buas. Dengannya semuanya yata'atafun, saling berlemah lembut. Makanya tidak pernah lihat ada singa makan anak singa. Paham? Ya, singa lahir anaknya dia makan. Pernah?
Atau buaya, pernah dia makan telurnya? Nah ceplok. Tidak. Jelas ya? Karena rahmat Allah. Wa biha yatarahamun. Dengannya lah mereka saling merahmati. Dengannya lah ta'tiful wahsyu ala waladiha. Hewan buas merahmati anaknya. Dan Allah simpan 99 untuk Allah rahmati hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Satu saja untuk satu dunia. 99 ternyata khusus orang beriman. Cukup ya. Terakhir, Ar-Rahman keterkaitannya dengan zat Allah. Berarti namanya sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Sedangkan Ar-Rahim keterkaitannya dengan fi'lun, perbuatan Allah, berarti sifat fi'liyah. Ya, Allah itu punya dua sifat. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah selalu melekat sama Allah. Allah Maha berilmu. Ilmunya pernah hilang atau tidak? Tidak pernah. Allah Maha hidup. Hidupnya selalu ada sama Allah atau tidak? Kadang hidup, kadang tidak. Atau hidup terus? Pasti hidup terus. Maha hidup. Jelas ya? Dan ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, ya, Allah beri kalau Allah mau. Kalau tidak, tidak. Itu fi'liyah namanya. Paham ya? Ya. Jadi sifat merahmati, memberi hidayah supaya orang mau belajar, supaya orang kenal agama, itu fi'liyah namanya. Allah kasih kalau Allah mau. Tapi kalau merahmati dalam artian memberi rezeki, memberi makan, minum, Allah kasih terus. Dzatiyah selalu ada pada Allah. Paham ya? Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Midi, tidak tes gibeng satu jus.